pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo! Perkenalkan, nama saya Sherlyn Telombanua SPD. Saya guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Lahewat Timur, Kecamatan Lahewat Timur, Kabupaten Nias Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023-2024 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan video pembelajaran di kelas 7 dengan materi berkenalan dengan masyarakat. Ini kartu saya dan berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kabarnya Bu? Sehat, luar biasa. Semangat pagi. Yes, yes, yes. Semangat pagi ya. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran IPS. Nah, sebelum kita mulai materi kita hari ini, silakan siapa petugas yang membawakan kita di dalam doa. Ya. Tuhan, terima kasih atas anugerah yang telah memberikan kepada kami dan kami hingga saat ini sudah menolong kami agar kami bisa bertemu dengan Tuhan. Amin. Terima kasih. Gimana, sudah masuk semua? Sudah. Lihat pasti ada sampah di bawah meja ini. Coba dulu sampahnya. Aman pula. Kita akan dibuang di depan. Baik, sebelum kita memulai mau share satu persatu, ingatkan namanya ya. Aliran berkat Angel Delila, Angelina Soida. Baik, sudah hadir semua. Nah, kali ini kita akan masuk di materi yang lanjutan dari materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah masuk di perkenalan dengan alam. Barangkali anak-anak kami masih ingat apa saja yang sudah kita bahas dalam materi berkenalan dengan alam. Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Ya.
masih ingat? Berkenalan dengan A. Berbagi menjadi tiga, yaitu pencemaran kita, pencemaran air, pencemaran hutan. Saja. Materi buku sebelumnya itu berhubungan dengan bagaimana terjadinya pencemaran lingkungan disebabkan oleh beberapa faktor. Ada yang disebabkan oleh pencemaran yang pertama dulu adalah air. Pencemaran yang kedua yaitu gas, dan yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran itu terjadi itu disebabkan karena ulah manusia yang tidak bisa menjaga alam. Nah, pada materi kali ini kita akan masuk dengan materi bagaimana kita berkenalan dengan masyarakat. Jadi kita sambungan dari berkenalan dengan alam. Setelah kita berkenalan dengan alam, maka kita berkenalan dengan masyarakat. Nah, kalau Anda pikir-pikir dari judul yang kita bahas hari ini, yaitu berkenalan dengan masyarakat, ya kan? Nah, kira-kira apa yang Anda bayangkan, apa yang anak-anak kami bayangkan? Bagaimana kita itu bisa berkenalan dengan masyarakat? Dengan cara apa? Berinteraksi. Nah, kita hidup di permukaan bumi ini, kita tidak dapat hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan orang lain. Atau ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa orang lain? Iya. Kemudian bagaimana dia bisa berinteraksi dengan sesama manusia? Nah, kemudian yang tadi kita bahas tentang berkenalan dengan masyarakat. Yang menjadi tujuan pembelajaran terdiri dari 4. Yang pertama adalah anak-anak kami semua mampu mendeskripsikan interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, mampu menjelaskan pengertian, syarat, dan interaksi sosial. Kemudian yang ketiga adalah mampu menjelaskan jenis-jenis dan bentuk-bentuk interaksi sosial yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah mampu menjelaskan upaya yang dapat dilakukan dalam pembentukan karakteristik budaya. Yang namanya budaya ini adalah kebiasaan dalam masyarakat. Sebelum Ibu lanjutkan materi kita, nanti akan Ibu tayangkan videonya. Silahkan kamu tonton videonya, kamu simak apa yang ada di video tersebut. Setelah itu nanti Ibu akan bertanya tentang apa yang sudah kamu lihat atau kamu observasi di video yang akan kamu tonton tersebut. Selamat datang di kelas IPS. Dan ada tugas materi belajarnya. Hari ini kita akan belajar pada tema 2, keberagaman lingkungan sekitar, bermaksud tema berkenalan dengan
aktivitas apa yang sedang dilakukan. Apa yang sedang dilakukan mereka dan di mana mereka melakukannya. Tentunya kamu sudah melihat tadi videonya kan? Sudah. Nah, dari video yang sudah kamu tonton itu, kira-kira apa yang Anda pahami tentang berkenalan dengan masyarakat yang menjadi topik kita hari ini? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Stella. Saya tadi sudah melihat gambar kan? Dari gambar itu apa yang kamu lihat? Contohnya seperti individu yang belajar dekat, mereka saling berinteraksi, tawar menawar dan memilih bahan yang mereka butuhkan. Ada lagi Joseph. Adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial sosial. Ya, dari video tersebut dapat kita melihat apa saja yang disebut dengan interaksi sosial. Bagaimana kegiatan kesibukan yang dilakukan. Tadi di tayangan itu ada gambar pasar kan? Ya. Di pasar tersebut setiap pagi di sana para ibu-ibu ramai. Apa yang mereka lakukan di pasar? Nah, memenuhi kebutuhan setiap hari. Tentunya di sana mereka melakukan interaksi, masuk memilih barang kebutuhan, kemudian tawar menawar. Sampai terjadi yang namanya interaksi. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial ini yaitu merupakan suatu proses dalam bertindak dan bereaksi dengan keberadaan orang-orang yang berada di sekitar kita. Saat ini yang sedang kita lakukan kira-kira termasuk interaksi tidak? Termasuk interaksi. Nah, interaksi sosial itu bisa terjadi antara individu dengan individu. Apa contohnya? Misalkan ketika si Fania dan Mas Bella sedang berbincang atau sedang berinteraksi, atau ketika mungkin jam istirahat kamu sedang berbicara dengan salah satu teman, itu sudah termasuk interaksi. Nah, bisa juga individu dengan kelompok. Seperti kita hari ini, antara ibu dengan kalian satu kelas, kita sedang berinteraksi. Kemudian yang ketiga, boleh juga kelompok dengan kelompok. Bisa diingat apa itu pengertian interaksi sosial? Berikutnya, nah, ada syarat-syarat interaksi sosial. Apa saja syarat terjadinya interaksi sosial? Coba perhatikan di atas. Nah, ada yang namanya kontak sosial. Seperti apa kontak sosial yang dimaksud di situ adalah keterlibatan antara seseorang individu dengan individu lain atau kelompok. Nah, kontak sosial ini bukan berarti melakukan sentuhan fisik. Nanti kamu bilang kontak sosial itu harus bersentuhan, harus berpegangan tak? Tidak.
Kontak sosial yang dia maksud di sini diartikan sebagai sentuhan verbal. Apa itu sentuhan verbal? Ketika Anda dan salah satu teman sedang berbicara langsung, atau mungkin ketika kamu dan orang tua sedang berbicara berdua tempat mata dan mengobrol langsung. Itu yang namanya kontak sosial atau sentuhan fisik. Berbeda kalau yang namanya kategorinya kontak tidak langsung atau disebut dengan kontak langsung primer. Yang kedua ini adalah kontak yang secara langsung, nah ini tadi secara tatap muka. Yang kedua itu adalah kontak tidak langsung sekunder. Artinya yaitu tidak secara langsung. Tapi bagaimana bisa melaksanakan yang namanya interaksi sosial, yaitu bisa melalui kemunculan media berbasis elektronik yang dapat diakses menggunakan internet. Ada di sana berbagai platform media sosial dapat digunakan, yaitu email, Twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya. Nah, ini merupakan media sosial yang dapat menjadi perantara antara manusia bisa berinteraksi. Ada dua kontak sosial, kontak primer dan kontak sekunder. Bisa diingat? Bisa. Ya, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya selain dari kontak sosial, yaitu yang kedua adalah komunikasi. Apa itu komunikasi? Yaitu suatu proses dalam menyampaikan pesan dari penyampai pesan. Nah, ini ada yang disebut dengan penyampai pesan. Penyampai pesan itu disebut dengan komunikator. Sedangkan yang menerima pesan disebut dengan komunikan. Jadi ingat ya, dari komunikasi ada yang menjadi komunikator dan ada yang menjadi komunikan. Kalau komunikan itu penyampai pesan, komunikator penyampai pesan, dan komunikan adalah menerima pesan. Tentunya komunikasi itu terjadi dan berlangsung jika individunya menyampaikan suatu rangsangan, menyampaikan sesuatu yang menjadi stimulus yang dapat direspon oleh individu yang dituju. Seperti yang kita laksanakan saat ini. Masuk komunikasi tidak? Saya berbagi ada beberapa tugas, yaitu dalam debat LKPD ini. Di sini ada beberapa hal yang perlu kami diskusikan bersama. Jadi jawabannya sudah ada soalnya, kemudian silakan buat jawabannya, kita diskusikan bersama-sama nanti. Jadi kalau saya bagi 4, jadi kalau kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan atur mejanya. Ini kedua, kerja sebelum saya bagikan tugas kelompok, silakan ada posisi di dalam.
Ya, silakan kerjakan KPD-nya, nanti akan kita diskusi bersama. Iya. Sudah siap semua kan? Sudah. Coba kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami dalam mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Aliran Berkazalutu sebagai ketua kelompok dengan anggota Juang, Nastela, dan Fania. Hasil diskusi kami yang mana pertanyaannya di situ yaitu syarat interaksi sosial. Nah, syarat interaksi sosial ini dibagi menjadi 2, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial bukan berarti melakukan sentuhan fisik, melainkan dapat diartikan sebagai sentuhan verbal atau kata-kata. Kontak sosial ini dibagi menjadi 2, yaitu kontak langsung atau primer dan kontak tidak langsung atau sekunder. Kontak tidak langsung yaitu kontak dengan menggunakan perantara seperti media berbasis elektronik yang dapat diakses menggunakan internet. Contoh, si A ingin berkenalan dengan si B melalui sosok si C. Sedangkan kontak langsung atau primer adalah kontak yang secara langsung terjadi tatap muka atau tanpa perantara. Contoh, berjabat tangan dengan saling senyum. Syarat interaksi sosial kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain sehingga terjadi pengertian bersama. Dalam komunikasi ini ada 2 orang terlibat, yakni orang yang menyampaikan pesan atau komunikator dan penerima pesan atau komunikan. Sekian hasil diskusi kami, terima kasih. Ya. Lanjutkan dengan kelompok 2. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami kelompok 2. Saya sebagai ketua Jessica Senadara, anggota Luciana Lilis Nasir, Milka Lurmalunteto, dan Kominus Natara. Pertanyaan, apa pengertian interaksi sosial dan contoh-contohnya? Interaksi sosial merupakan suatu proses dalam bertindak dan bereaksi dengan keberadaan orang-orang yang berada di sekitar kita, atau hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, memberikan salam atau jabat tangan sebagai tanda penghormatan saat berjumpa dengan orang lain. Contoh interaksi sosial antar perorangan yaitu saat kita sedang berbicara dengan orang tua atau teman. Interaksi antar individu atau kelompok yaitu saat melakukan perlombaan, kelompok harus saling berinteraksi dengan satu sama lain agar memperoleh hasil yang baik. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil diskusi kelompok 1 dan kami untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Baik, sebelumnya terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkanlah kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang yang diketuai oleh saya sendiri, Angel Delila Rumantigea, dan anggota saya, Angelina Soidagea, Joseph, dan Ricardo. Baik, pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, jadi teman-teman, bentuk-bentuk interaksi sosial ini terbagi menjadi 2, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Yang dimana proses asosiatif ini adalah proses interaksi yang mengarah pada proses penggabungan atau persatuan. Dan proses ini terdiri dari beberapa bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan proses disosiatif yaitu hubungan interaksi yang mengarah kepada bentuk-bentuk pertentangan atau konflik.
Dan proses ini juga merujuk pada suatu perpecahan. Serta proses ini terdiri dari beberapa bentuk, yaitu persaingan, kontroversi, dan pertentangan. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 3. Atas waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Ya, kami tadi hasil diskusi dari masing-masing kelompok, semua yang Anda sampaikan sudah bagus. Berarti tadi waktu itu menjelaskan sudah dicerna, sudah dipahami dengan baik. Nah, Ibu berikan kesempatan dari hasil diskusi kelompok, ada tidak kira-kira yang mau ditanyakan? Tidak, sudah jelas semua ya. Dari video pembelajaran tadi yang sudah Anda observasi dan dari yang sudah Ibu jelaskan, bagaimana, apa yang kamu lakukan sebagai seorang siswa untuk berinteraksi dengan masyarakat selain dengan teman-teman di lingkungan sekolah. Bagaimana cara Anda berinteraksi dengan masyarakat luas? Apakah dengan bentuk asosiatif atau disosiatif? Dari penjelasan itu tadi ada dua kan? Ada asosiatif, ada yang disosiatif. Kalau asosiatif itu mengarah pada hal yang positif. Sedangkan yang disosiatif mengarah pada hal yang negatif. Hal yang negatif. Sebagai seorang pelajar, setelah kita mempelajari interaksi sosial ini, mana kira-kira yang akan yang lebih baik kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa menjawab? Si Angel, Angelina, Soina. Proses yang asosiatif. Kenapa harus yang asosiatif? Karena dia mengarah ke interaksi. Ya, karena dia mengarah ke hal-hal yang positif. Di sana tadi yang hal-hal positif itu adanya kerjasama, kemudian akomodasi, kemudian asimilasi dan akulturasi. Sedangkan yang disosiatif itu mengarah pada konflik atau pertentangan. Di antaranya adalah persaingan, kemudian kontroversi, dan yang terakhir adalah pertentangan atau konflik. Nah, jadi kita harus lebih mengembangkan hal yang positif. Nah, baik, barangkali dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, anak-anak kami sudah memahaminya dengan baik. Dan mudah-mudahan anak-anak kami tidak lupa bagaimana cara Anda melakukan interaksi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Kalau tidak ada, demikian saja pertemuan kita hari ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kebutuhan manusia. Jadi, dalam pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas apa saja itu jenis-jenis kebutuhan manusia. Silakan dipelajari di rumah apa yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, silakan si
mesti dulu berdoa. Mari kita berdoa dan kita masing-masing. Ya Tuhan kita di surga adalah nama. Amin. Baik, demikian saja pertemuan kita untuk hari ini dan sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa setelah membahas di rumah apa saja yang menjadi jenis-jenis kebutuhan manusia untuk kita bahas pada materi selanjutnya. Demikian, selamat siang.